Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu dengan saya Afifah di video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Namun sebelum kita mulai pada materi, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan materi dapat dengan mudah kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mari kita mulai materi kali ini dengan mengetahui apa itu jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman, jurnal penyesuaian ini adalah suatu jurnal yang kita catat di akhir periode sebelum melakukan tutup buku. Yang mana hal ini itu kita lakukan untuk menyesuaikan beberapa akun, supaya di akhir periode kita dapat mengetahui laba rugi perusahaan yang realnya atau yang sesungguhnya. Kenapa gitu ya penting untuk melakukan penyesuaian? Jadi teman-teman, di akuntansi itu ada suatu konsep yang menyatakan bahwa matching cost against revenue concept, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan atau mendapatkan pendapatan atau revenue pada periode tertentu adalah beban atau expense yang harus diakui pada periode tersebut pula. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi dari melakukan penyesuaian. Teman-teman bisa baca di sini yang intinya fungsi atau manfaat kita melakukan penyesuaian itu supaya kita itu dapat mengetahui kewajiban serta harta perusahaan kita yang sesungguhnya. Utamanya kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada akun-akun penyesuaian. Nah teman-teman, ada banyak sekali akun-akun penyesuaian. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 akun, yang mana 7 akun ini yang paling sering dilakukan penyesuaian dan memang yang utama gitu ya teman-teman. Mari kita mulai dengan akun persediaan barang dagang gitu ya, karena tentu ini adalah perusahaan dagang gitu. Nah teman-teman, untuk melakukan penyesuaian pada akun persediaan barang dagang, kita itu dapat melakukan dengan 2 metode, yaitu metode harga pokok penjualan serta metode ikhtisar laba rugi. Yuk kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, pertama ada metode ikhtisar laba rugi terlebih dahulu ya. Untuk melakukan penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mencari terlebih dahulu data yang kita butuhkan, yaitu terkait persediaan barang dagang awal dan data terkait persediaan barang dagang akhir. Jika kedua data tersebut telah kita temukan atau kita ketahui, maka kita munculkan akun tandingan. Karena ini metode ikhtisar laba rugi, maka akun tandingannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, kita buat jurnal seperti contoh di sini teman-teman. Di sini ada ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal, lalu persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Di sini aku punya kuncinya gitu ya supaya mudah menghafal. Kita ingat aja nih teman-teman, ikhtisar awal, akhir, ikhtisar. Nah, kalau misalnya mau dibalik gimana? Boleh nggak? Boleh teman-teman. Misalnya kalau mau kita balik, kita harus sepaket gitu ya, harus kita balik semuanya. Misalnya kalau mau kita balik ya jurnalnya, kita bisa menjurnalnya menjadi kayak gini teman-teman. Kalau tadi kan ikhtisar awal, akhir ikhtisar, kalau kita balik, maka jurnalnya menjadi akhir ikhtisar, ikhtisar awal. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, supaya semakin tergambar gitu ya, mari kita lihat saja ke contoh soalnya ya. Nah, teman-teman, ada contoh soalnya nih. Diketahui persediaan barang dagang awal 1 juta, persediaan barang dagang akhir 300.000. Buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi. Tadi ingat ya rumusnya. Di sini kan sudah diketahui nih ya, persediaan barang dagang awalnya itu 1 juta. Maka pertama kita tulis dulu nih ikhtisar laba rugi di debit sebesar 1 juta pada persediaan barang dagang awal 1 juta. Lalu di sini ada persediaan barang dagang akhir 300.000, kita tulis di debit persediaan barang dagang akhir 300.000, lalu munculkan akun ikhtisar laba rugi di kredit 300.000. Nah, kenapa gitu ya? Persediaan barang dagang awal di kredit, sementara persediaan barang dagang akhir di debit. Jadi kayak gini teman-teman. Di neraca saldo itu, data terkait persediaan barang dagang itu tidak sama dengan yang sebenarnya di gudang. Makanya biasanya
petugas gudang itu akan mengirimkan memo kepada akuntan yang memberitahu nilai atau persediaan barang yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, akuntan itu harus mengeluarkan gitu ya, nilai persediaan barang dagang awal, yaitu yang ada di neraca saldo. Karena persediaan barang dagang ini adalah akun harta, maka untuk mengeluarkan atau menghilangkannya itu harus dikreditkan. Makanya persediaan barang dagang awal yang 1 juta yang bahwa itu tuh tidak sesuai gitu ya dengan sesungguhnya, dikreditkan supaya hilang. Nah, setelah hilang gitu ya, nol, kita harus masukkan atau input data persediaan barang dagang yang sesungguhnya yang 300.000 tadi. Makanya kita masukkan persediaan barang dagang akhir di debit kayak gitu teman-teman. Kalau akunnya mau kita balik kayak tadi bisa teman-teman, maka jurnalnya kita tulis menjadi persediaan barang dagang akhir 300.000 di debit, pada ikhtisar laba rugi 300.000 di kredit, lalu ikhtisar laba rugi 1 juta di debit, pada persediaan barang dagang awal 1 juta di kredit. Kayak gitu ya teman-teman, semoga paham ya. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu ada metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di sini ada lebih banyak data yang dibutuhkan gitu ya untuk melakukan penyesuaian pada akun persediaan barang dagang menggunakan metode HPP, yaitu selain ada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir, di sini ada juga pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Setelah data-data tadi kita dapatkan, selanjutnya kita harus munculkan akun tandingan. Karena ini metode HPP, maka akun tandingannya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Di sini juga ada cara menjurnalnya di sini di gambar ini. Tapi supaya lebih tergambar, mari kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui persediaan barang dagang awalnya itu 150, persediaan barang dagang akhir 100, pembelian 500, biaya angkut pembelian 80, retur pembelian 50, dan potongan pembelian 25. Maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kayak tadi ya, persediaan barang dagang awalnya itu dikreditkan, lalu persediaan barang dagang akhir di debit. Selain itu, kita harus mendebitkan akun-akun yang normalnya dikredit dan mengkreditkan akun-akun yang normalnya itu di debit supaya semakin terlihat di sini teman-teman. Kan biasanya ya pembelian itu di debit ya kita kreditkan menjadi pembelian 500, lalu beban angkut juga kita kreditkan menjadi 80, lalu kita jumlahkan persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut. Itu jumlahnya 730. Setelah itu kita munculkan akun tandingannya, yaitu akun HPP sebesar 730. Lalu di sini persediaan barang dagang akhir 100 di debit, lalu retur pembelian 50, kan awalnya di kredit ya harusnya, tapi kita debitkan. Lalu potongan pembelian 25. Nah, kita jumlahkan kayak tadi dan buat akun tandingannya yaitu HPP sebesar 175 di kredit. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke akun yang kedua yaitu ada beban dibayar di muka. Kenapa gitu ya kita harus melakukan penyesuaian pada akun ini? Jadi logikanya kayak gini teman-teman. Kita kan bayar beban nih ya di muka. Misalnya buat sewa gedung untuk 1 tahun. Tapi kita itu belum menggunakan gedung tersebut selama 1 tahun di akhir periode. Misalnya kita bayarnya itu di bulan Juli gitu ya, maka ketika akhir periode di bulan Desember, berarti yang sudah kita rasakan manfaatnya itu kan baru 6 bulan ya teman-teman. Nah, yang 6 bulan itulah yang kita akui sebagai beban di laba rugi kayak gitu. Sementara 6 bulan sisanya lagi, itu baru akan kita anggap sebagai beban di periode berikutnya ketika memang sudah kita rasakan manfaatnya. Jadi teman-teman, beban di muka itu berarti yang kita itu bayar duluan dan kita itu belum menerima manfaatnya. Makanya akan kita sesuaikan pada akhir periode sesuai dengan manfaat yang sudah benar-benar kita terima. Sehingga pada pencatatan laba rugi itu beban yang ditanggung hanya sebesar yang sudah kita rasakan manfaatnya. Supaya semakin tergambar, kita lihat ke contoh soal berikut. Jadi di sini ini harusnya 1 Juli ya teman-teman. 1 Juli kita bayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember. Jadi kan kita bayar nih 12 juta untuk 1 tahun. 12 juta dibagi 12 berarti per bulannya itu 1 juta ya teman-teman. Pertama kita jurnal dulu ya yang 1 Juni, yaitu sewa dibayar di muka 12 juta pada kas 12 juta. Nah, pada akhir periode kita harus lakukan penyesuaian yaitu
beban sewa sebesar 6 juta. Karena kan dari Juli sampai Desember itu baru 6 bulan ya teman-teman, dikali 1 juta, yaitu 6 juta. Pada sewa dibayar di muka 6 juta. Kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu ada akun pendapatan diterima di muka. Nah, ini tuh kebalikannya gitu ya dari yang tadi, beban dibayar di muka. Misalnya sekarang saya itu sebagai orang yang punya gedung, yang menyewakan gedung tadi gitu ya. Saya itu terima nih pembayaran sewa untuk 1 tahun di bulan Juli. Berarti pada saat tutup buku di bulan Desember, yang boleh saya anggap sebagai pendapatan itu hanya yang dari bulan Juli sampai Desember yang memang sudah dirasakan manfaatnya oleh orang yang nyewa gitu ya. Sementara 6 bulan lainnya, karena orang yang sewa itu belum merasakan manfaatnya, jadi gak bisa kita anggap sebagai pendapatan atau belum kita berikan gitu ya sewanya kayak gitu. Jadi teman-teman, pendapatan diterima di muka itu akan kita sesuaikan di akhir periode menjadi pendapatan usaha sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Artinya jika ada yang belum kita kerjakan itu posisinya sama seperti utang. Supaya semakin tergambar, kita lihat contoh soalnya. Pada 1 Juli diterima pendapatan di muka untuk sewa gedung sebesar 12 juta. Pada akhir Desember buatlah jurnal penyesuaiannya. Pertama biasa kita tulis dulu 1 Juli kas bertambah 12 juta pada pendapatan diterima di muka 12 juta. Lalu pada 31 Desember kita buat penyesuaian. Karena dari bulan Juli sampai Desember itu 6 bulan, berarti 6 juta kan ya teman-teman, yang boleh kita anggap sebagai revenue atau pendapatan itu yaitu 6 juta, sehingga kita tulis pendapatan diterima di muka berkurang 6 juta pada pendapatan usaha 6 juta. Oke teman-teman, ini untuk penegasannya teman-teman harus ingat, khusus untuk beban dibayar di muka itu, yang kita akui sebagai beban itu harus yang sudah kita terima manfaatnya. Sementara khusus untuk pendapatan diterima di muka, yang kita akui yaitu yang sudah kita kerjakan, walaupun sebenarnya kan kita sudah terima nih ya kasnya, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ke akun yang keempat, yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Nah ini supaya semakin tergambar, contohnya itu pada beban gaji gitu ya. Misalnya bulan Desember itu kita gajian di tanggal 30 atau 31, itu tuh jatuh di hari libur, sehingga tidak mungkin kita melakukan gajian di bulan Desember. Sehingga misal gajiannya itu nanti dialihkan di bulan Januari, di awal Januari gitu ya teman-teman. Sementara kan beban gaji itu adalah beban gaji untuk bulan Desember ya teman-teman. Jadi jika kita bayarkan di Januari dan kita tidak melakukan penyesuaian, maka bebannya itu akan masuk ke pembukuan beban di bulan Januari. Ini tuh gak sesuai sama matching cost against revenue concept tadi, yaitu dimana pendapatan dan bebannya itu harus diakui di periode yang sama teman-teman. Nah, sehingga yang harus kita lakukan jika terjadi kasus seperti tadi adalah harus membuat penyesuaian atau adjustment, sehingga khusus untuk bulan Desember si gajinya itu bisa kita langsung akui sebagai beban gaji, tetapi pada utang gaji teman-teman, bukan pada kas, karena kan kita belum serahkan gitu si uangnya. Jadi kita tetap anggap sebagai atau akui sebagai beban gaji pada utang gaji. Baru nanti ketika Januari kita bayarkan gajinya, itu kita catat sebagai utang gaji pada kas. Di sini ada contohnya teman-teman supaya semakin tergambar, yaitu beban gaji untuk bulan Desember sebesar 700.000 baru dibayarkan nanti pada 2 Januari. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, pada 31 Desember kita tulis beban gaji 700.000 pada utang gaji 700.000. Baru nanti ketika 2 Januari kita bayarkan gajinya, kita catat nih, yaitu utang gaji berkurang di debit 700.000 pada kas berkurang 700.000 di kredit. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada penyusutan pada aktiva tetap. Jadi teman-teman, dalam akuntansi itu kita mengakui bahwa nilai aktiva tetap itu seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami penurunan. Kalau udah dipakai lama tentunya nilainya itu tidak akan semahal atau tidak akan sama ketika pertama kali kita memperolehnya. Nah, untuk itu kita harus melakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian. Yang intinya teman-teman, masing-masing aktiva tetap itu memiliki umur ekonomisnya masing-masing, yang setiap periode itu harus kita lakukan yang namanya penyusutan. Kita lihat ke contoh soal. 1 Januari dibeli kendaraan seharga 80 juta, umur ekonomisnya 8 tahun, sajikan jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi kan teman-teman kita beli kendaraan nih seharga 80 juta, berarti kita mencatat kendaraan pada kas kan sebesar 80 juta. Nah, kendaraan yang kita beli
80 juta itu seiring dengan berjalannya waktu nilainya itu akan menurun atau mengalami penyusutan. Nah, di akuntansi sendiri, penyusutan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi ada metodenya. Yang paling sering dilakukan yaitu metode garis lurus. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kita masukkan informasi tadi ya teman-teman, yaitu harga perolehannya 80 juta, karena tidak ada nilai residu, kita langsung bagi dengan umur ekonomisnya yaitu 8 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya yaitu 10 juta. Setelah kita ketahui, kita catat teman-teman, yaitu beban akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta di debit pada akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta di kredit. Selanjutnya ada pemakaian perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ini, ketika sudah di akhir periode, itu biasanya dilakukan perhitungan stok secara fisik, supaya kita itu mengetahui perlengkapan yang tersisa itu tinggal berapa. Nah, ketika misal perlengkapan di awal periode itu kita beli sebesar X, dan di akhir periode kita hitung sudah berkurang, maka disitulah kita perlu melakukan penyesuaian supaya real, di saldonya itu supaya real. Kita lihat contoh soalnya. Pada 1 Januari, perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta. Sisa perlengkapan pada akhir periode diketahui tinggal 300.000, sajikan jurnal penyesuaiannya. Nah, kan teman-teman, kita itu beli perlengkapan nih 1 juta. Pada akhir periode ketika mau tutup buku, kita cek tinggal sisa 300.000. Berarti perlengkapan kita itu kan harusnya 300.000 ya. Namun, kalau kita tidak sesuaikan, perlengkapan kita itu masih dicatat 1 juta. Maka dari itu kita perlu sesuaikan yang selisihnya, yaitu yang 700.000-nya, yaitu dengan cara menjurnalnya, yaitu beban perlengkapan 700.000 di debit pada perlengkapan 700.000 di kredit. Karena kan perlengkapannya berkurang, maka perlengkapan berkurang di kredit sebesar 700.000 dan bebannya bertambah di debit 700.000 kayak gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke akun terakhir, yaitu ada beban kerugian piutang. Nah, beban kerugian piutang ini adalah beban yang muncul karena adanya piutang yang tak tertagih. Nah, jurnal penyesuaian yang dapat kita catat untuk piutang tak tertagih ini dapat kita lakukan dengan 2 metode atau 2 cara, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Di sini teman-teman bisa lihat ya akunnya. Pertama, untuk metode langsung, akunnya yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Sementara kalau kita gunakan metode cadangan, akunnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi kalau dengan menggunakan metode langsung, kita itu langsung mengurangi ke piutang usahanya. Sementara kalau kita pakai metode cadangan, menguranginya itu tidak langsung ke piutang usaha, tetapi ke cadangan kerugian piutangnya. Misalnya kayak gini teman-teman, kita punya piutang dagang itu 10 juta, lalu kita taksir piutang tak tertagihnya yaitu 5%. 5% dari 10 juta kan 500.000 ya. Kalau kita catat dengan metode langsung, maka jurnalnya yaitu beban kerugian piutang 500.000 di debit pada piutang usaha 500.000 di kredit. Jadi langsung ke mengurangi piutangnya. Kalau kita pakai metode cadangan, maka kita catat seperti berikut, yaitu beban kerugian piutang 500.000 di debit pada cadangan kerugian piutang 500.000 di kredit. Jadi tidak langsung mengurangi piutang usahanya. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada latihan soal. Silahkan teman-teman kerjakan latihan soal berikut. Nanti teman-teman setelah mengerjakan soalnya, setelah ada jawabannya, teman-teman bisa samakan atau cross-check jawaban teman-teman dengan kunci jawaban di slide berikutnya. Sekian teman-teman video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh komen di section komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.